Sudah kelihatan belum anak-anak share screen-nya? Sudah, Bu. Aduh. Baiklah, ini apa tulisannya? Kelihatan nggak? Iya, Bu. Apa tulisannya? Jaringan penguat. Oh iya, sudah kelihatan. Hari ini masih masuk temannya ntar ya. Nah, baiklah kita melanjutkan ya. Jadi kemarin kita sudah membicarakan ada 2 jenis jaringan ya. Yang pertama, ada yang masih ingat? Jaringan apa? Ada yang masih ingat yang pertama jaringan apa? Jaringan meristem. Iya, yang kedua? Jaringan dewasa. Iya, betul ya. Jadi kita kemarin sudah membahas 2 jenis ya jaringan. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah ya, atau disebut juga jaringan muda. Kemudian ini yang kedua, jaringan dewasa ya, atau jaringan yang sudah tidak aktif membelah ya. Nah, di mana jaringan dewasa ini terdiri dari beberapa jenis ya. Nah, di sini kita mengenali beberapa jenis jaringan dewasa. Yang pertama di sini adalah jaringan penguat ya. Nah, jaringan penguat ini adalah fungsinya menguatkan ya bagian tumbuhan sehingga tumbuhan itu bisa tegak ya, berdiri ya. Nah, ada 2 jenis ya dari jaringan penguat, ada kolenkim dan sklerenkim ya. Dimana kalau kolenkim ini adalah penguat pada jaringan pada tumbuhan muda ya, dan sklerenkim ini adalah penguat pada tumbuhan yang sudah bagian tumbuhan yang tua ya. Nah, jadi kolenkim ini biasanya pada batang yang masih muda ya, masih muda dibengkok-bengkokkan, di mana sklerenkim ini udah yang berupa berkayu, sudah keras begitu ya. Nah, itu perbedaannya ya. Kemudian yang kedua ya di sini adalah epidermis. Nah, epidermis ini juga merupakan jaringan dewasa yang fungsinya adalah untuk sebagai pelindung ya, melindungi tumbuhan dari segala pengaruh buruk ya yang ada di luar ya. Nah, jadi epidermis ini jaringan yang menutupi ya seluruh bagian permukaan tumbuhan. Jadi baik permukaan daun, permukaan batang ya. Nah, itu disebut jaringan epidermis. Jadi yang paling luar dari bagian tumbuhan. Nah, jadi kalau pada daun misalnya terdapat derivat ya, atau dia berdiferensiasi, ada yang menjadi stomata ya, ada yang menjadi bulu-bulu halus, ada yang kalau pada buah ya, ada yang berubah menjadi duri ya, menjadi rambut seperti rambutan. Nah, jadi karena dia fungsinya melindungi. Ciri-cirinya dari jaringan epidermis ini, selnya itu seperti balok ya. Kemudian berlapis tunggal ya, berlapis tunggal. Selnya rapat ya, hampir tidak ada ruang antar sel. Kemudian di sini tidak memiliki klorofil ya, dan mengalami modifikasi tadi ya, sesuai letak dan fungsinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini nama lainnya adalah jaringan dasar ya, jaringan yang mengisi ya hampir seluruh bagian tumbuhan. Nah, di mana jaringan parenkim tentunya terdiri dari sel ya, sel parenkim. Nah, sel parenkim ini mengandung klorofil. Nah, sehingga disebut juga klorenkim. Nah, fungsi dari parenkim ini adalah menyimpan cadangan makanan dan air pada bagian tubuh tumbuhan. Nah, kemudian kita lanjut yang keempat ya. Yang keempat adalah jaringan pengangkut.
Jaringan pengangkut ini terdiri dari silem dan floem ya. Silem ini fungsinya adalah mengangkut air ya dan mineral dari akar menuju daun ya. Nah, di mana jaringan silem ini mengandung sel-sel, ada sel parenkim dan serabut silem ya, yang berfungsi seperti pada serabut floem. Kemudian yang kedua dari jaringan pengangkut tadi adalah floem. Fungsinya mengangkut zat makanan ya, hasil fotosintesis dari daun kemudian diangkut ke seluruh bagian tumbuhan ya. Nah, ini jaringan pengangkut ya, bagian dari jaringan dewasa. Kemudian yang kelima, ini bagian juga dari jaringan dewasa. Ada yang disebut jaringan gabus. Nah, fungsinya sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak. Nah, jadi kalau epidermis rusak atau menebal, maka diganti oleh jaringan gabus. Jaringan gabus ini dibentuk oleh kambium gabus yang disebut velogen ya. Nah, kemudian velogen ini nantinya akan membentuk velum keluar dan veloderm ke dalam. Nah, jadi jaringan ini senantiasa walaupun tadi ya jaringan termasuk jaringan dewasa, namun dia masih bisa melakukan pembelahan ya jaringan gabus ini. Nah, bagaimana pengangkutan air ya dan mineral di dalam tumbuhan ini dibedakan menjadi dua cara ya. Ada yang disebut ekstravaskular dan ada intravaskular. Ini cara air masuk ya menuju bagian tumbuhan. Nah, jadi yang ekstravaskular masih dibagi lagi, ada apoplas, simplas ya, kemudian yang intravaskular. Ada 3 teori di sini ya, melalui silem floem, yaitu teori Dickson-Joly, teori tekanan akar, dan teori vital. Nah, jadi air itu masuk melalui tumbuhan dengan beberapa cara ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya perbedaan dari masing-masing cara. Yang pertama, proses pengangkutan ekstravaskular. Ekstra itu kan artinya di luar ya, vaskular itu adalah pembuluh ya, pembuluh angkut. Jadi ini mengangkut air maupun zat hara itu di luar dari pembuluh ya, yaitu silem floem. Nah, tidak melalui jaringan pembuluh. Nah, cara masuknya ada secara simplas. Nah, secara simplas dan apoplas. Kalian perhatikan perbedaannya. Kalau secara simplas, pengangkutan air beserta zat yang terlarut tadi dari sel ke sel. Nah, jadi dari sel ke sel melalui sitoplasma. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua, cara apoplas, mengangkut air dan zat terlarut itu melalui ruang. Nah, melalui ruang antar sel. Ini ya. Kemudian yang intravaskular atau yang terjadi di dalam pembuluh angkut yaitu silem dan floem. Yang pertama adalah teori Dickson-Joly. Ini menyatakan bahwa naiknya air ke atas itu karena ada tarikan dari atas. Yaitu ketika daun melakukan transpirasi, maka air akan bergerak ya dari daerah yang basah ke daerah yang kering. Nah, jadi ini menjelaskan bagaimana air yang ada di tanah ya bisa sampai ke ujung daun, maka menurut Dickson-Joly air bisa naik ya ke atas melalui pembuluh angkut tadi ya, silem, karena adanya peristiwa transpirasi. Transpirasi ini adalah daun ya yang berusaha ya mengambil ya air ya karena dia memerlukan nanti dalam proses fotosintesis ya. Kemudian teori yang kedua mengatakan adalah teori tekanan akar. Nah, air dan mineral bisa naik ke atas karena adanya tekanan akar. Nah, ini menurut teori yang kedua ya. Di mana tekanan akar ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara air di dalam tanah dengan air yang ada pada silem. Nah, ini yang menurut teori yang kedua ya, karena perbedaan konsentrasi sehingga air akan berpindah seperti kalau kita pelajari dalam peristiwa difusi ya. Kemudian yang ketiga teori vital. Ini menyatakan bahwa
air bisa naik ke daun karena adanya sel-sel hidup, yaitu seperti sel-sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar silem ya. Nah, ini adalah menurut ya para ahli ya. Nah, bisa jadi yang mana nantinya yang sesuai mungkin ya masing-masing tumbuhan akan berbeda ya. Maka ini akan perlu penelitian lebih lanjut lagi nanti jenis yang mana dengan teori Dickson-Joly, teori tekanan akar, dan teori vital ya. Jadi betapa sangat luas ya ilmu tentang pengangkutan air saja ini sangat luas ya. Nah, ini adalah akar ya. Kalau kita lihat penampang akar seperti ini ya. Bagaimana tadi air dari luar bisa masuk nanti ke bagian-bagian ruang di dalam sel. Nah, sekarang itu tadi ya untuk jaringan sudah selesai. Maka kita lanjut organ ya. Organ itu adalah kumpulan dari jaringan ya. Maka membentuk organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga ya. Nah, itu adalah organ pada tumbuhan. Sekarang kita lihat dulu akar ya. Fungsinya menambatkan tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan bisa tegak ya berdiri di tanah itu karena akarnya ini ya untuk menopang supaya dia bisa tegak. Kemudian fungsi akar yang kedua menyimpan cadangan makanan ya seperti singkong itu ya, kemudian tela itu kan ada apa? Umbi-umbian itu ya. Nah, di situ disimpan makanan cadangan yang berupa bahannya mengandung karbohidrat. Kemudian fungsi yang ketiga dari akar itu tadi menyerap air dan mineral. Ini kalau kita perhatikan akar dipotong ya secara memanjang, maka ini ada bagian-bagian akar ya yang kita lihat pada bagian ini. Nah, ini ada rambut-rambut akar, ini membantu memperluas ya proses penyerapan. Ini juga bagian akar ini ada epidermis yang paling luar ya, kemudian ada kortek ya, ada juga sini tadi pengangkut ya di bagian tengahnya, silem phloem ini pada bagian tengah ini. Nah, kemudian ini kalau dipotong melintang ya, akar seperti ini ya bagiannya. Jadi ada bagian paling luar tadi epidermis, ada rambut akar di sini. Kemudian setelah epidermis ada endodermis. Nah, kemudian ada silem ya yang bagian dalam. Kemudian ada phloem, ini bagian yang luar. Ada perisikkel di sini ya. Nah, ini stela yang ini ya, silinder pusat katakan. Nah, sekarang yang kedua batang. Batang ini adalah bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah ya. Batang ini berasal dari batang lembaga pada embrio. Nah, jadi pertama kali tumbuhan itu tumbuh itu kan akan muncul nanti calon batang dan calon akar. Nah, maka dari situlah ya batang tumbuh. Fungsinya adalah sebagai tempat duduknya daun. Artinya daun itu kan menempelnya di batang, kemudian sebagai sarana lintasan air, mineral dan juga makanan ya. Nah, kita perhatikan di sini ada perbedaan nantinya antara batang dikotil dan batang monokotil ya. Sekarang kita perhatikan di sini. Ini penampang batang. Ada yang masih ingat apa perbedaan dikotil dan monokotil? Pak Nanak, ada yang tahu? Raise hand. Apa itu tumbuhan dikotil? Halo? Gak usah takut salah ya. Yang kalian ingat saja apa bedanya tumbuhan dikotil dan monokotil. Ayo raise hand dulu siapa yang mau menjawab. Atau pernah dengar atau tidak istilah dikotil monokotil? Pernah, Bu. Ya, Sopian. Masih ingat nggak Sopian apa bedanya? Dikotil berkeping 1, monokotil berkeping 2. Sudah betul belum Sahal? Sahal? Halo Sahal.
Betul, Bu. Sudah betul atau belum tadi menurut Sopian? Betul, Bu. Coba Sopian ulangi, yang lain dengarkan ya. Dikotil tadi? Dikotil berkeping 1, monokotil berkeping 2. Sudah betul belum? Belum. Coba silakan. Alifatun, coba. Yang benar gimana? Halo, Alifatun? Dikotil berkeping 2, Iya, monokotil terbalik berkeping ya. 1. Betul tadi. Jadi yang mono itu artinya satu ya, tunggal. Jadi keping bijinya hanya satu. Dan di itu artinya dua, dikotil. Nah itu kepingnya dua ya. Contohnya ada yang tahu? Contoh tumbuhan monokotil apa? Yang bijinya berkeping satu. Mangga, monokotil, benar atau salah? Halo? Jadi bukan bijinya satu biji, tapi kepingnya. Kalau kita buka bijinya itu ada dua keping ya, ada dua keping atau daun lembaga, atau disebut juga koteledon. Seperti kacang, ya mungkin kalian pernah makan kacang kan? Kacang itu kan ada dua keping, maka dia disebut dikotil. Ada yang pernah makan salak? Halo, salak. Salak bisa nggak dibuka bijinya? Dibelah dua, apa maksudnya ada dua keping atau cuma satu? Salak. Halo? 2, Bu. Hah, dua? Oh, Satu. Ya, jadi kalau salak itu keping satu ya, mau kamu belah bagaimanapun tidak ada belahan secara alami ya, kecuali kalau dibelah dua dengan pisau itu kan bukan secara alami ya. Artinya di sini memang dia terdiri dari dua belahan secara asli ya, dari bawaan seperti tadi mangga ya, kemudian rambutan, kacang lah yang paling gampang kamu sering makan ya, itu kan terbelah dua bijinya secara alami. Nah, di mana ada bedanya ya anak-anak ya? Bedanya kalau kita mau membedakan dikotil monokotil, yang pertama dari segi tulang daun, ini paling gampang diamati ya, tulang daun. Nah, kalau dia monokotil, tulang daunnya itu sejajar ya, atau seperti pita. Nah, contohnya pada kelapa ya, pohon kelapa itu kan tulang daunnya sejajar ya, panjang seperti pita. Atau misalnya tadi jenis tebu ya, tebu itu juga monokotil ya. Padi, nah itu monokotil. Jadi daunnya itu panjang memanjang seperti pita begitu ya. Kemudian ciri yang lain dari monokotil itu adalah akar. Akarnya itu serabut ya. Coba Ibu ini dulu. Nah, ini kelihatan nggak ya whiteboard-nya kalau Ibu share? Halo? Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan jambotnya kelihatan? Kelihatan whiteboard ya? Halo? Lihat nggak sih anak-anak whiteboard-nya? Ibu kan nggak tahu nih. Kelihatan nggak? Link, Kak, Bu. Kenapa? Linknya, Kak, Bu. Ini Ibu kan sekarang share whiteboard ini. Kelihatan apa nggak dari tempat kalian? Linknya kekirim, tapi di saya nggak bisa dibuka, Bu. Harus di-download. Oh, linknya Iya, ya. Bu, harus download aplikasinya. Bentar, kalau nggak usah di... Wah, harus itu ya. Bentar dulu. Nah, kalau ini sekarang kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan ya? Whiteboard. Iya.
Nah, jadi ini ya kita bedakan. Sebenarnya kalian bisa menulis di sini. Kalau yang ada yang pakai laptop nggak? Kalau yang pakai laptop itu bisa ini ya, anak-anak bisa ikut menulis ya. Nah, di kotil tadi cirinya ya. Nah, 1. Akarnya, kalau di kotil ya akarnya itu tunggang. Nah, kita bedakan dengan monokotil. Monokotil tadi yang keping 1 ya. Akarnya serabut. Nah, sekarang coba Ibu share ya. Yang bisa buka ini tolong gambarkan. Nih, sekarang Ibu minta ya yang nih sekarang linknya Ibu share di kolom chat ya. Oh, sudah ada tuh, silakan. Di kolom chat silakan masuk siapa yang mau menulis lagi cirinya atau mau menggambar akar. Langsung diklik saja linknya di kolom chat. Kalian bisa ikut menulis di papan tulis ini. Ada yang sudah bisa masuk menulis? Halo? Belum, Bu. Coba yang pakai laptop bisa langsung masuk ke link itu ya. Nah, tuh ada yang sudah join tuh. Siapa tuh? Silakan coba yang sudah join. Gambarkan akar tunggang. Nih gambarnya pakai pulpen ini. Ya, yang sudah join boleh gambarkan akar tunggang seperti apa? Halo, siapa yang sudah bisa join? Ayo sini yang join. Nih, jadi begini ya, kalau yang mau menggambar, ini kita tinggal pilih mau yang kecil atau yang besar tulisannya. Nih, misalnya kita menggambar akar ya, nih. Kalau tunggang itu dia panjang begini. Nah, kalau yang serabut ya, seperti pada pohon kelapa itu. Nah, jadi akarnya itu begini ya. Ini kelihatan kan di gambar? Sudah bisa membedakan? Ini ya, perbedaan kalau di kotil tadi, akarnya tunggang seperti ini, panjang ya. Kalau serabut, nah seperti pada gambar ini. Ada yang sudah bisa join? Ayo yang sudah bisa join, tolong tambahin ini ciri berikutnya apa? Ini kita hapus dulu ini. Ciri lainnya apa? Tuh ada yang sudah join 2 orang tuh. Ayo ciri yang lain apa tambahkan? Boleh pakai ini, pakai teks. Langsung aja tulis. Halo, ayo masuk. Coba menulis di papan sini. Ini sudah ada 2 orang nih yang join nih gambar ini. Siapa nih namanya nggak kelihatan. Ayo anak-anak. Nih ayo tulis. Ciri pakai ini aja nih, pakai teks ini ya, textbook. Tambahin cirinya yang lain selain akar tunggang apalagi yang kalian tahu. Ayo silakan. Halo, yang sudah bergabung. Tambahin lagi cirinya. Ini sudah Ibu hapus nih. Ayo, ada berapa orang tuh? Bisa nggak coba tes
Cek bisa nulis nggak di situ yang sudah bergabung? Coba tulis. Ini aja pakai ini teks biar gampang nih, pakai teks gini. Biar gampang nulisnya. Tinggal ditulis ini contohnya apa. Ada teks ini. Pakai sticky note juga bisa. Ini juga bisa. Kalian nulis misalnya di sini biji tadi keping 2. Nih. Bisa juga ini masuk yang sini, masuk. Ayo boleh pakai sticky note, mau pakai sticky note ini ya, atau pakai textbook. Nih ada yang menulis, ayo silakan nomor 3, lanjut. Tulis apa lagi cirinya? Baru ya daunnya embrionik. Tulis saja dulu, nanti kita cek. Ada lagi yang mau nambahkan? Ini siapa nih yang bergabung? Yang bisa nulis ini, karena namanya nggak ada ya. Halo, siapa ini? Halo. Suara ibu kedengaran nggak sih? Dengar, Bu. Ini siapa yang nulis daun embrionik? Saya, Bu. Siapa namanya? Muhammad Irsyad Erlangga. Irsat ya. Ada lagi yang bisa bergabung? Siapa lagi? Ini kita kasih misalnya mau warna. Nah, jadi kalau ini tadi bijinya keping 1. Nih ya, yang ini. Nih, yang monokotil kepingnya 1 ini bedanya. Yang ini keping 2 dikotil. Yang ini keping 1. Kalau daun embrionik ini, maaf ya, ini belum termasuk yang membedakan ya antara dikotil monokotil ya. Jadi yang di sini kita hal-hal yang membedakan ya dikotil dan monokotil. Mohon maaf, ini kita simpan sini dulu ya. Ada lagi nih, silakan. Kalau yang kuning untuk dikotil, kalau yang biru ini untuk monokotil. Ada lagi yang mau nambahkan? Ini siapa nih? Ada yang masuk nih. Silakan tambah nih. Apa lagi? Ayo. Ayo, masih banyak loh, ini ada 50 orang. Yang bawa ya batang beruas. Ya. Monokotil, betul ya? Boleh. Ada lagi yang mau nambahkan? Kalau yang mau menambahkan dikotil warna kuning. Pakai sticky note aja biar beda. Ini boleh ditambahkan kalau batangnya juga tidak bercabang ya. Tidak ada cabangnya kan kalau kelapa ya. Nah, maka di sini kebalikannya ya, yang di sini. Berarti di sini daun sejajar, betul. Ini bagus. Ayo, ada lagi yang mau nambahin. Ini kita tambah aja di sini. Yang ini berarti batangnya bercabang ya, kebalikannya tidak. Nah, ini yang ini. Ini ada lagi yang nambah nih. Batang tidak berkambium, betul. Bagus. Siapa ini? Tapi di sini warna kuning ya, warna ini ya. Oh, ini harusnya warnanya biru ya. Karena untuk monokotil ya. Ini nggak apa-apa. Yang penting posisinya ya. Di sini. Nah, berarti di sini kebalikannya ya. Batang berkambium, betul. Ini kita pindah sini. Bagus. Ayo, ada lagi. Menyirip. Tulang daun menyirip yang mana ini? Ayo, angkut kemana? Ciri punya siapa tuh menyirip? Iya, kita bawa di sini aja ya, biar kelihatan. Iya, betul. Kelopak, betul sekali ini, betul. Ini punyanya monokotil sini ya. Ayo, ada lagi yang menambahin? Kalau yang di HP memang harus ini ya, anak-anak harus diinstal ya di Play Store ya, baru bisa ya. Kalau yang di laptop tinggal langsung klik ya, gabung.
Nah, betul sekali ya. Ini tadi ciri-ciri ya dari kalian ya, semuanya sudah betul. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ini ya, presentasinya. Ibu stop dulu yang ini. Alhamdulillah ya sudah bisa bergabung tadi beberapa temannya. Nah, sudah kelihatan kembali untuk PowerPoint-nya. Kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Jadi itu tadi kita membahas dikotil monokotil tentunya harus paham dulu ya perbedaannya. Nah, jadi kalau kita berbicara batang dikotil tadi, kita artinya membicarakan seperti batang mangga tadi ya, atau rambutan ya yang kepingnya 2. Nah, ini bagian batang ya untuk dikotil. Bagian luarnya ada epidermis, kemudian ada korteks ya, ada di sini. Bentar ya. Bentar, telepon. Bentar dulu. Assalamualaikum. Maaf. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini ada stela silinder pusat ya, bagian dari batang dikotil. Nah, ini batang monokotil ada perbedaan ya. Nah, ini menyebar ya. Kalau kita lihat tadi di sini silem phloem ya, dia berurutan. Ini adalah silem yang bagian luar, phloem bagian dalam seperti ini. Nah, sementara kalau pada batang monokotil ini tersebar ya, silem phloemnya itu bedanya ya. Nah, di sini tersebar, tidak berbentuk berpola begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke batang sudah. Nah, sekarang daun ya, ini kita lihat daun perbedaannya. Daun ini secara umum ya, penampang daun ini bagian-bagian daun nih anak-anak kalau kita potong ya, ada bagian luar kutikula, kemudian ada epidermis tadi ya, kemudian di sini ada jaringan dasar ya atau parenkim. Parenkim ini terbagi 2, ada parenkim palisade dan ini ada parenkim spon ya. Nah, disinilah tempat yang banyak terdapat klorofil ya, sehingga disinilah fotosintesis terjadi ya, lebih banyak terjadi pada parenkim palisade di sini. Nah, ini ada stomata ya. Ini silem phloem, ini bagian daun. Nah, kemudian kalau anatomi daun hampir sama saja ya, baik dikotil monokotil. Nah, tadi bedanya bunga lagi ya. Tadi sudah betul ya, kalau bunga tadi yang monokotil tadi, kelopaknya ini kelipatan 3 ya. Kalau yang 2 dan 3, ini kalau yang bisa 2 kelopaknya atau 3. Karena kalau yang dikotil itu biasanya 4 ya, 5 dan seterusnya untuk kelopak bunganya. Nah, bunga sendiri ini ada bagian-bagiannya, ada yang disebut di sini ovul ya, ovule atau isinya di sini adalah disebut putik ya secara keseluruhan. Nah, disinilah terdapat sel telur ya. Dan ini adalah benang sari. Nah, disinilah terdapat sel sperma. Maka di sini kalau bunga yang lengkap, dia bisa membuahi dirinya sendiri ya. Ketika sel spermanya jatuh di sini menuju sel telur ya yang ada di putik ini, maka terjadilah pembuahan ya pada bunga yang lengkap. Tapi kan ada juga bunga itu yang cuma bunga jantan, ada bunga betina, maka nanti pembuahannya bisa dibantu serangga, bisa dibantu angin atau dibantu air ya. Nah, jadi bunga tadi tergantung dari organ bagian-bagiannya, maka ini ada perbedaan ya, ada yang disebut bunga lengkap, ada bunga sempurna, ada bunga jantan, bunga betina, dan ada juga yang disebut bunga telanjang. Ini ya, perbedaannya kita lihat. Kalau bunga lengkap,
Dia mempunyai kelopak ada, mahkotanya ada, benang sari dan putik lengkap semuanya. Kalau bunga sempurna, kelopak itu bisa ada, bisa juga tidak, ya. Mahkota bisa ada juga bisa tidak, tetapi selalu ada benang sari dan putik. Sementara kalau bunga jantan, semua bagian ada, kecuali putik dia tidak punya, ya. Dan bunga betina, semua bagian ada kecuali benang sari. Nah, sementara bunga yang telanjang itu tidak punya kelopak, tidak punya mahkota, tetapi punya benang sari dan putik. Nah, inilah bagian-bagian bunga. Nah, ini saja ya, ini berapa nih? 1, 2, 3. Nah, silahkan dari ini istilahnya, ambil 10 saja dari sini ya, ini ada berapa ini, tidak usah semua. Kita kasih nomor dulu. Oh iya, sebentar. Ini aja. Semuanya ada 13 ya, jadi ambil 10 saja di sini. Nah, ini ya, silakan boleh di screenshot dulu. Jadi ini yang kalian cari nantinya pengertiannya. Tulis di buku catatan. Sudah kelihatan ya anak-anak? Ada 10 istilah ya. Kalian beri penjelasan. Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Iya, itu aja tugasnya pada hari ini. Nanti waktunya sampai jam 10 malam maksimal ya untuk nilai 100. Kalau lebih dari itu walaupun 1 menit ya, karena sistem ya dia langsung dibilang terlambat ya kalau lebih dari 10.00, 22.00 maka nilainya 90. Demikian ya materi kita pada hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi ini Ibu tulis dulu perintahnya tadi ya, adalah menjelaskan ya istilah-istilah berikut. Istilah. Nah, jadi ada 10. Ada yang mau bertanya anak-anak? Sudah jelas? Halo? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baiklah, karena sudah banyak ya Ibu coba mengabsen kembali yang tadi terlambat ya. Silakan raise hand dulu, sebutkan namanya ya. Kelasnya, mulai kelas IPA 1 dulu sekarang. Kelas IPA 1 yang merasa sudah hadir tapi belum Ibu panggil, tolong raise hand. Nur Kamila sebentar ya, sambil Ibu catat dulu. Ada lagi? M. Saifan. Ada lagi? Isya. Oke, siapa lagi?
Bentar, Jihad. Nur Augina. Yang sudah Ibu sebut turun ya tangannya. Nara. Muhammad Ayub. Bentar. Muhammad Asri. Muhammad Hasan. Feni Ramadhani. Yang sudah Ibu sebut turun ya. Sudah ada lagi 10 IPA 1. Adlina tidak ada? Hadir, Bu. Hadir. Ya raise hand dulu ya yang biar Ahmad Rohid. Rohid. Hadir enggak? Enggak ada ya? Amalia Rahmatul Jannah. Tidak ada. Muhammad Indra Aris. Putri Nur Putri, siapa yang hadir? Putri Nur Azizah hadir? Bu, Amalia sakit. Putri sakit, Bu. Sebentar, Putri sakit. Siapa lagi yang sakit? Amalia. Amalia sakit. Terus Muhammad Rohid hadir enggak? Ya ada. Muhammad Indra, ada kabarnya Muhammad Indra? Tidak ada. Sudah ya, lanjut ke 11 IPA 2. Raise hand dulu, silakan. Jangan turun dulu sebelum Ibu panggil. Zulpa, sebentar. Zulpa, oke. Tiara, oke. Marsha, bentar. Oke, Marsha. Sahal. Bentar, Sahal. Oh ya, oke, Sahal. Sofi Sabira, oke. Muhammad Taufik, oke, sudah. Fahmi. Fahmi. Oke, sudah Fahmi. Firda, oke. Muhammad Alfian, oke. Ilham, oke. Bu, Sofian, Bu. Tapi Bentar. Gak bisa raise hand. nggak ada, Bu. Kok nggak tahu? Kok nggak ada? Siapa lagi sebentar yang sudah Ibu panggil Faris ya. Faris, bentar Faris. Oke, Faris sudah. Fahmi sudah, oke. Firda sudah. Turun dulu tangannya yang sudah. Kemudian Anissa Lutfiah hadir nggak Anissa? Ada kabarnya Anissa? Tidak ada. Ahmad Rohid hadir ya? Oke. Hadir, Bu. Tadi ke WC. Oh, tadi 11 A1 ya. Bentar. Meta Fauzia hadir nggak Meta? Hadir, Bu. Ya. Anissa Lutfiah tidak ada ya? Mutia Ramadhani Mutia sakit, Bu. sakit. Sabrina. Halo Sabrina? Tidak ada. Baik, sekarang ada lagi 11 IPA 2 yang belum Ibu panggil.